ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabarnya semua? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan dapat mengikuti persekutuan dalam rangka Chinese New Year dan Happy Valentine di Komisi Wanita GKY Kuwait. Walau persekutuan kita melalui online di rumah masing-masing dalam masa pandemi ini, saya percaya Tuhan hadir di setiap rumah ibu-ibu yang mengikuti persekutuan ini. Kita harus selalu semangat dan selalu mengandalkan Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan ini, terlebih dahulu saya mewakili seluruh pengurus Komisi Wanita Gereja GKY Kuwait mengucapkan Sinian Kuai Sinian Mengen Seserui. Biar di tahun ini kita diberi kesehatan dan berkat dari Tuhan. Di hari Valentine, hari kasih sayang, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar, mengasihi anggota keluarga kita dan sesama kita. Mari ibu-ibu kita awali persekutuan ini dengan nyanyi bersama Hesingin. Saya mempersilakan ibu-ibu berdiri, kita akan masuk dalam doa. Bapak kami yang di surga, di pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur karena Engkau telah membawa kami melalui hari lepas hari. Hingga pagi ini kami dapat mengikuti persekutuan di Komisi Wanita. Walau melalui online dalam masa pandemi ini, kami masih dapat bersekutu satu sama yang lain di rumah masing-masing. Kami percaya anugerah Tuhan senantiasa ada dan berkecukupan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Sepanjang tahun 2020 dapat kami lewati dalam penyertaan-Mu. Tuhan, kami tidak tahu jalan ke depannya apa yang akan kami hadapi dalam tahun ini. Tapi kami yakin dan percaya kalau Engkau berjalan bersama kami dan memegang tangan kami dapat melewatinya. Di masa-masa yang tidak mudah ini, Tuhan, kami mohon Engkau menuntun jalan setiap kami. Berilah kepada kami hati yang selalu bersandar kepadamu, dan berikanlah juga pada kami suatu kepekaan hati yang dapat merasakan kehadiran-Mu dalam hidup setiap kami, agar hati kami semakin dekat kepadamu. Dalam keadaan apapun, kami rindu selalu berjalan mengiringi Engkau. Tuntunlah kami dan pakailah kami, agar kami bisa menjadi berkat yang dapat memancarkan kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan persekutuan pagi ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Berkatilah persekutuan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu, kita membuka dan membaca firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kembali kita nyanyi bersama Woman Kong Sini.
Sambil menjalankan persembahan, kita nyanyi lagu Tati Hui Chun. Persembahan dapat kita berikan melalui set bakat yang tertera di layar. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami diberi kesempatan dapat memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan-Mu di muka bumi. Kami memberi bukan karena Engkau kekurangan, tapi kami mau menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah kami peroleh. Tuhan, bukan hanya uang saja yang dapat kami persembahkan, biarlah kami juga dapat mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Mukse Erwin. Tuhan urapkanlah beliau dan siapkanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita akan menyaksikan tayangan slide foto-foto keluarga besar dari teman-teman Komisi Wanita. Sebelum kita menyaksikan tayangan tersebut, mari kita naikkan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Yesus
我今后在你跟前，我深思你的威严和你奇妙的作为。你的爱围绕我憧憬到永远，你是干地变为永泉，将忧愁变为喜乐。我高声颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得以赦免，照你丰富的恩典。你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福，给我盼望。我的主，我的主，主耶稣，我今后在你跟前，我深思你的威严和你奇妙的作为。你的爱围绕我憧憬到永远，你是干地变为涌泉，将忧愁变为喜乐。我高声颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得以赦免，照你丰富的恩典。你是宝座的羔羊，将你的荣耀宣扬。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福，给我盼望。我和高声颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得以赦免，照你的丰富的恩典。你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福，给我盼望。我的主，你是宝座的羔羊，将你的荣耀宣扬。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福，给我盼望。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福，给我盼望。我的主，我的主，你是我的主，我的主。Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mr. Erwin. Setelah itu kita akan menyaksikan tarian Chinese New Year yang dibawakan oleh teman-teman kita. Baik, pertama-tama saya mengucapkan kongsi Sin Yen Mong En. Biarlah berkat Tuhan selalu bersemi di sepanjang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, tahun ini momen Xinjia dan momen Valentine berdekatan. Maka khotbah saya pada hari ini akan bicara soal kasih. Karena momen Xinjia adalah momen di mana keluarga berkumpul dengan penuh kehangatan, dengan penuh cinta kasih. Maka kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita melihat kitab suci kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-35. Kita hanya merenungkan 2 ayat daripada pasal 13 Injil Yohanes. Yohanes pasal 13, 34 dan 35 saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus ini, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan di dalam perenungan firman pada hari ini. Kami telah membaca firman yang kudus, kiranya suara Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami pada hari ini. Kami menanti menyambut terbuka kepada firman itu. Karena kami rindu menjadi orang yang diberkati karena kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. Roh Kudus tuntun dan ajar kami, berkati jam pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, dari ayat yang pendek ini, dari 2 ayat ini, ada 3 kebenaran yang kita mau belajar bersama-sama terkait dengan kasih. Terkait dengan kasih. Saudara, yang pertama, mengasihi adalah sebuah perintah. Mengasihi adalah sebuah perintah. Saudara sekalian, saya percaya bahwa kasih adalah satu kata yang akrab di telinga kita. Kita suka mendengar, kita sering mendengar, bahkan saya yakin kita semua paham. Kita tahu apa yang artinya yang namanya kasih. Walaupun kita belum sempurna mempraktekannya. Sudah jelas sekali di ayat 34 di sana Yesus memberikan sebuah perintah. Yesus berkata, aku memberikan perintah supaya kamu saling mengasihi. Saudara sekalian, jangan jelas bahwa kasih adalah sebuah perintah yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, kasih itu bukan optional, bukan pilihan. Artinya, saya boleh mengasihi atau tidak mengasihi. Kasih bukan pilihan. Saudara, kasih itu bukan sekedar dorongan, sekedar himbauan. Ya, saya usahakanlah sebisa mungkin untuk mengasihi. Saudara, itu bukan kasih. Setelah jelas kasih adalah sebuah perintah. Sesuatu yang harus dijalankan. Kita tidak boleh menawar. Tidak boleh menawar. Saya tahu bahwa ibu-ibu, kaum ibu adalah kaum yang pandai di dalam hal tawar-menawar. Setelah ke pasar, sudah pasti menawar. Pasti, saudara. Itu secara naluri muncul. Sudah ke Mangga 2, tidak mungkin tidak menawar. Bahkan Anda ke Plaza Senayan pun kalau boleh menawar, saya yakin Anda akan menawar barang-barang di situ. Itulah natur kodrat seorang ibu, seorang wanita. Bahkan saking pinternya menawar, saya khawatir dengan Tuhan pun kita tawar-menawar. Kita tawar-menawar. Kita sering berkata, Tuhan, saya belum bisa mengasihi suamiku. Belum bisa Tuhan. Tapi jangan lupalah Tuhan, saya adalah orang yang rajin pelayanan loh. Tolong perhitungkan. Saya rajin ke gereja. Sudah perhatikan di sini. Kita berani tawar-menawar dengan Tuhan. Soal apa? Soal kasih. Padahal kasih itu sebuah perintah. Kasih adalah sebuah mandatori. Sesuatu yang tidak boleh ditawar sedikit pun. Jelas sekali inilah kasih yang Tuhan tuliskan di dalam kitab suci. Saudaraku, jikalau kasih itu adalah sebuah perintah, sesuatu yang wajib kita lakukan, maka muncul pertanyaan, kalau begitu, apakah kasih itu kemudian bersifat terpaksa? Kasih adalah sesuatu yang kemudian memaksa kita akhirnya udah terpaksalah, kan disuruh, diperintahkan, diwajibkan, gak boleh dinego. Jadi ya akhirnya saya terpaksalah. Apakah kasih adalah sebuah keterpaksaan? Setelah sekalian, izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan di bawah ini. Saya percaya bahwa ama-ama, akong-akong itu adalah pribadi yang sangat mengasihi cucu. Lebih daripada yang lain. Setuju? Ya, kita sangat sayang kepada cucu. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara-saudara sekalian, mengasihi seorang cucu, terpaksa atau tidak? Saya percaya, saya mendengar jawaban saudara. Saudara mengatakan, oh ya jelas tidaklah. Saya dengan sukacita, tanpa terpaksa, saya mengasihi cucu yang Tuhan berikan. Saya setuju, saudaraku. Artinya mengasihi bukan keterpaksaan. Pertanyaan saya kedua, mengasihi anak
terpaksa atau tidak? Sekali lagi saya percaya jawaban saudara mengatakan ya tidak mungkin lah. Ini kan anak kandung saya. Ini adalah buah hati, darah daging. Saya mengasihi dia dan tidak mungkin terpaksa. Betul saudaraku, betul sekali. Pertanyaan saya berikutnya. Mengasihi suami terpaksa atau tidak? Saya percaya kalau tadi pertanyaan pertama, kedua, saudara dengan lantang, dengan tegas mengatakan saya mengasihi tidak terpaksa. Tapi pertanyaan ketiga, mengasihi suami seperti apa? Mulai mengecil jawabannya, mulai mengecil. Anda mulai menjawab, ya harusnya sih gak terpaksa. Nah artinya apa saudara? Kita mulai enggan, ada sesuatu barangkali. Namun jangan lupa ada pertanyaan yang terakhir saudara. Mengasihi menantu terpaksa atau tidak? Saya percaya ini pertanyaan susah dijawab. Susah dijawab sekali. Saudara-saudara sekalian, jadi perintah mengasihi itu sebetulnya keterpaksaan atau bukan? Ini semua pertanyaan yang belum terjawab saudara. Kalau mengasihi cucu, oke, saya tidak terpaksa. Tetapi mengasihi pribadi yang lain, barangkali bisa menimbulkan atau memunculkan keterpaksaan dalam diri kita. Nah pertanyaannya, apakah perintah yang Yesus berikan untuk mengasihi, kemudian memaksa kita, membuat kemudian beban dalam diri kita? Setelah kalau kita perhatikan konteks daripada Yohanes 13, khususnya perikop yang baru kita baca. Menarik sekali. Perikop ini dimulai dengan ayat ke-31. Perhatikan baik-baik. 31 dikatakan sesudah Yudas pergi. Sesudah murid yang palsu itu, saya katakan murid palsu. Karena Yudas adalah seorang pengkhianat. Dia hanya orang yang kemudian hanya nempel seolah-olah bersama dengan para murid. Tetapi sesungguhnya adalah orang yang kemudian bukan pilihan Tuhan. Bukan orang yang Kristen yang sejati. Dia adalah orang murid yang palsu. Firman Tuhan mengatakan sesudah Yudas pergi. Sesudah murid yang tidak beres itu meninggalkan. Itu settingnya adalah perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan para murid. Kita teruskan ayat 32. Di sana Yesus mulai berbicara tentang peristiwa salib. Bagaimana dia akan dimuliakan dan sebagainya. Perhatikan ayat 33. Setelah Yesus bicara panjang lebar, kemudian Yesus memanggil para muridnya di luar Yudas. Karena Yudas telah pergi. Dengan satu panggilan, satu sebutan yang begitu luar biasa. Apa Yesus katakan panggilan kepada para murid? Yesus berkata, hai anak-anakku. Terjemahan literal mengatakan, hai anak kecil. Sudah perhatikan baik-baik. Ini satu sebutan yang tidak pernah muncul sepanjang Yesus bersama dengan para murid. Tidak pernah muncul. Sekali-kalinya muncul di dalam bagian ini. Satu panggilan yang menunjukkan sebuah keakraban. Satu panggilan yang kemudian menunjukkan sebuah kedekatan. Panggilan yang intim. Seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil. Hai anak kecil. Setelah saya percaya panggilan ini sangat berkesan dalam diri Yohanes, penulis Injil ini. Wah, dia terkesima, dia kaget. Dia terharu dengan panggilan Yesus, hai anak kecil. Maka saking kagetnya, saking terkesimanya, kemudian Yohanes memakai terminologi atau istilah itu ketika dia menulis di dalam surat 1 Yohanes. Kalau membaca di dalam 1 Yohanes, maka muncul beberapa kali panggilan, hai anak-anakku, hai anak-anakku. Saudara Yohanes seringkali memunculkan kata-kata itu. Karena dia terinspirasi, dia tergerak, dia terdorong. Dia merasa getaran yang Yesus katakan di dalam pasal 13 Injil Yohanes. Saudara sekalian, panggilan ini memperlihatkan hubungan seorang ayah dengan anak kecil. Hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, hubungan yang sangat intim sekali. Hubungan yang penuh dengan cinta kasih. Saudara dengar baik-baik. Seolah-olah Yesus saat itu membawa para murid
dalam setting keluarga. Dengar baik-baik. Dalam satu setting keluarga. Yesus sebagai seorang ayah, seorang papa. Yang akan meninggal ke dunia, katakanlah. Yang akan pergi meninggal dunia. Kemudian dia mengumpulkan anak-anaknya. Anak-anak masih kecil. Lalu papa mulai berkata begini. Orang yang jahat itu sudah pergi. Siapa orang jahat itu? Yudas. Orang yang jahat itu sudah keluar dari keluarga kita. Dia meninggalkan keluarga kita. Maka sekarang dengarlah anak-anak. Anak-anak kecil. Kalian masih muda, masih kecil. Apa harapan papa? Ayo hiduplah rukun. Ya, marilah kalian saling mengasihi. Bila kalian saling menjaga satu dengan yang lain. Seperti kan? Satu suasana keluarga. Satu suasana yang mengharukan. Satu suasana yang penuh dengan kehangatan. Penuh dengan cinta kasih. Pertanyaan saya kembali dari awal. Memahami setting yang demikian. Pertanyaannya, apakah kasih yang adalah perintah itu kemudian bersifat sebuah keterpaksaan? Jelas tidak, saudara. Tidak. Saya percaya sekali ketika anak-anak kemudian mendengar kata-kata seorang ayah yang di detik terakhir dalam hidupnya dan memberikan pesan-pesan penting. Sekalipun pesan itu, perintah itu tidak mudah dilakukannya. Tetapi anak-anak akan mengatakan, ya papa, kami akan penuhi permintaanmu. Kami akan bersama-sama hidup dalam cinta kasih. Kami akan saling memperhatikan, saling menjaga satu dengan yang lain. Kami tidak terpaksa, kami akan lakukan perintah itu. Saudara sekalian, bukankah saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Dia mencintai kita. Maka jikalau perintah itu kemudian tiba dalam diri kita, Yesus mengatakan, aku memberikan perintah kepadamu. Sekalipun perintah itu adalah perintah yang tidak mudah. Perintah mengasihi, kita masih jatuh bangun di dalamnya. Tetapi jelas, perintah mengasihi bukan sebuah keterpaksaan bagi kita. Sebagai orang yang telah dicintai oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, perintah mengasihi bukan sebuah keterpaksaan. Lebih lanjut kalau kita mau pikirkan, saudara sekalian, bahwa perintah mengasihi yang Yesus cantumkan di dalam bagian ini sejujurnya adalah sebuah perintah yang sudah pernah ada. Sudah pernah ada. Kalau Anda membaca dengan teliti dalam Perjanjian Lama, maka dengan jelas berulang kali Allah memberi perintah yang sama. Supaya mereka itu hidup di dalam kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa Yesus kemudian memunculkan kembali. Seolah-olah membawa perintah itu kembali dihadirkan. Perintah yang sudah pernah ada. Kenapa Yesus mengulang, saudaraku? Satu jawaban yang paling tegas adalah karena kasih sudah terkikis dari hidup saudara dan saya. Karena kasih itu secara perlahan mulai sirna, mulai raib, mulai absen dari hidupmu dan hidupku. Itulah alasan kenapa Yesus kemudian menghadirkan, menggemakan kembali cinta, perintah kasih. Setelah kalau kita memperhatikan secara konteks, ini adalah sebuah konteks yang sangat menarik. Kalau Anda memperhatikan perikop sebelum bagian yang kita baca tadi, perikop sebelumnya dan perikop sesudahnya, ada sebuah kisah yang begitu menarik sekali. Kita menemukan bahwa ternyata dua kisah sebelum dan sesudah menceritakan atau menggambarkan betapa kasih itu sudah mulai absen dari hidup manusia. Betapa kasih itu mulai luntur, mulai hilang dari hidup manusia, bahkan para murid-murid Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Kalau Anda membaca khususnya perikop di atasnya dari Injil Yohanes.
Tadi kita membaca ayat yang ke-31 adalah perikop berbicara tentang perintah yang Yesus berikan. Maka perikop di atasnya itu bicara soal apa, saudara? Kalau Anda membaca sana kita menemukan bahwa itu bicara soal apa? Soal Yesus memperingatkan Yudas. Bahwa Yudas akan menjadi sebuah orang yang kemudian mengkhianati gurunya. Saudara, jangan jelas kenapa Yudas mengkhianati Yesus. Tidak ada kasih. Saudaraku, absennya sebuah kasih melahirkan sebuah pengkhianatan yang mengerikan. Tidak ada kasih, saudaraku. Nah, kita teruskan dalam kisah atau perikop di bawahnya. Apa yang kita temukan kisah perikop di bawahnya? Itu bicara soal apa? Soal Yesus memperingatkan Petrus yang nantinya akan menyangkal gurunya. Sekali lagi, saudara, kenapa Petrus menyangkal di depan gadis kecil? Dia mengatakan, aku tidak kenal dia. Sesuatu yang menyakitkan, melukai hati Yesus. Kenapa Petrus berbuat demikian? Sekali lagi, absennya sebuah kasih. Anda perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah dua cerita, Yudas yang tanpa kasih, Petrus yang kehilangan kasih. Maka di tengah-tengahnya, Yesus memberikan perintah tentang kasih. Yesus tahu betul bahwa manusia, termasuk para murid barangkali, termasuk saudara dan saya, adalah orang yang kemudian sangat mungkin kita kehilangan kasih. Kasih mulai sirna, kasih mulai absen, kasih mulai raib dari hidup kita. Itulah alasan kenapa Yesus kemudian memberikan perintah untuk mengasihi. Saudara-saudara sekalian, dalam suasana tahun baru Imlek ini, Tuhan kembali menggaungkan, menggemakan perintah untuk saling mengasihi. Di tengah-tengah dunia yang minim dengan kasih, di tengah-tengah dunia yang kemudian krisis dengan kasih, bahkan absen itu kasih, biarlah saudara dan saya menghadirkan kasih itu di tengah-tengah keluarga kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, kalau pertama adalah mengasihi adalah sebuah perintah, maka yang kedua mengasihi adalah sebuah standar baru. Sebuah standar yang baru. Kita kembali ke dalam ayat yang ke-34 Injil Yohanes pasal 13 ini. Di sana Yesus berkata, aku memberikan perintah baru. Garis bawahi, baru, perintah baru. Setelah menarik sekali tadi di bagian poin 1 kita udah menyinggung bahwa sesungguhnya perintah mengasihi bukan sesuatu yang baru. Bukan. Sudah pernah ada. Dalam perjanjian lama sudah muncul itu perintah mengasihi. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Yesus mengatakan perintah baru? Apanya yang baru? Di mana barunya? Kebaruan apa yang dimunculkan oleh Tuhan Yesus? Sehingga dia mengatakan aku memberikan perintah baru. Sudah menarik sekali kata baru. Di dalam bahasa Yunani itu dipakai ada dua kata. Ada dua kata tentang kata baru. Kata yang pertama itu baru dalam pengertian yaitu baru secara masa, secara waktu. Misalnya begini, misalnya saya membeli sebuah handphone yang baru. Ya. Membeli handphone yang baru. Saya membeli di tahun 2021. Nah, kata baru artinya apa? Ini adalah barang baru. Tahunnya 2021. Oke, ini adalah pengertian baru yang pertama. Tetapi yang kedua, pengertian baru adalah yaitu baru secara kualitas. Secara kualitas. Saudara, saya di rumah itu mempunyai satu alat namanya saringan air minum. Saringan air minum. Ini jadi kemudian ada aliran untuk air masuk ke sana, kemudian diolah, lalu kita bisa mengambil air dari alat tersebut. Saudaraku, alat cukup baik. Saya memilikinya, saya memakainya sudah lebih dari 5-6 tahun, lebih di atas itu. Dan saya kira alat ini baik, tidak pernah rewel, tidak pernah rusak, lancar, sangat bagus, memuaskan sekali. Nah, satu kali saya ditawari, ada produk baru nih. Nah, jadi ini punya Bapak sudah agak lama, sekarang kami punya edisi terbaru, lebih bagus. Wah, dipromosikan,
keunggulan dan sebagainya. Lalu saya pikir-pikir, ya mungkin lah namanya upgrade lah. Oke lah, saya setuju. Ceritanya tukar tambah begitu. Jadi akhirnya saya mengambil itu alat yang baru. Saudara. Tetapi mengejutkan sekali bahwa ternyata alat yang baru itu ternyata saudara, suka rewel, error, elektriknya bermasalah. Jadi kemudian harus panggil teknisinya berkali-kali. Nah, saudara perhatikan, berbeda kualitas. Beda kualitas. Kalau yang dulu 5 tahun, 6 tahun gak pernah rewel. Lancar, bagus sekali. Bagus. Kecuali servis rutin dan penggantian filternya. Tetapi yang baru nih baru belum 1 tahun itu teknisi datang beberapa kali. Saudara lihat perbedaan kualitas. Nah, di dalam pengertian kedua inilah Yesus memakai kata baru. Aku memberikan perintah baru. Apanya yang baru di sini? Apakah sama dengan perintah yang dulu? Perintah yang lama? Perintahnya sama. Sama-sama mengasihi. Tapi bedanya adalah apa? Beda standar. Beda kualitas. Tentu dalam hal ini Yesus tidak sedang merendahkan perintah yang lama. Yesus tidak sedang kemudian meruntuhkan atau kemudian meremehkan perintah yang lama. Bukan saudara. Tetapi Yesus mau menghadirkan, memperlihatkan ada standar yang berbeda. Ada kualitas yang berbeda. Kita sama-sama lihat perbandingan akan perintah, saya katakan yang lama ini, dengan yang baru yang Yesus katakan dalam Yohanes 13. Kalau kita perhatikan dalam Imamat, kita bersama-sama lihat kitab Imamat. Ini adalah perintah yang kemudian Allah berikan kepada umatnya di masa mereka hidup sebagai kaum pilihan. Supaya mereka berbeda dengan bangsa sekitarnya. Imamat 19 ayat yang ke-18. Imamat 19 ayat ke-18. Saya membacakan secara utuh. Di sana Allah berkata, janganlah engkau menuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Perhatikan kalimat ini. Melainkan, kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulang, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Ada perhatikan? Ada perintah mengasihi sesama manusia. Perhatikan yang kedua, standarnya adalah apa? Seperti dirimu sendiri. Sebagaimana kamu mengasihi dirimu, pakailah standar dan kualitas itu untuk mengasihi sesamamu. Itulah perintah yang lama. Kita bandingkan dengan perintah baru yang tercatat dalam Yohanes 13 tadi. Di sana Yesus berkata, aku memberikan perintah baru. Apanya baru? Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Perhatikan, sama-sama perintah saling mengasihi. Tetapi apa standar Yesus berikan di dalam perintah baru? Yesus mengatakan, sama seperti aku mengasihi. Wah, beda standar. Kalau hukum perintah yang lama, mengasihinya standarnya adalah diri. Standarnya adalah manusia. Cinta yang basic, cinta yang minim, cinta yang general. Tetapi kemudian perintah Yesus, perintah yang baru ini adalah standarnya adalah Kristus sendiri. Seperti Kristus mengasihi dengan kualitas, dengan standar itu kita pakai untuk mengasihi sesama kita. Perbedaan kualitas, perbedaan standar. Saudara-saudara sekalian, disinilah kemudian Yesus memunculkan kata baru. Saudara-saudara sekalian, kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Menarik sekali, seperti apa Kristus mengasihi kita. Kasih yang agung, kasih yang mulia, kasih yang kemudian membuat kita kemudian terpukau. Seperti apa kasih yang Kristus perlihatkan? Saudaraku, saya melihat secara konteks daripada pasal 13 Injil Yohanes. Saya akan melihat secara konteks 13, pasal 13. Di dalam pasal ini kita melihat dengan jelas keunggulan kasih Kristus.
Kasih yang luar biasa itu. Yang dengan itulah kemudian Tuhan Yesus ingin kita memiliki kualitas, standar untuk mengasihi, menghadirkan kasih di dalam keluarga kita. Seperti apa kasih itu, saudaraku? Saya menemukan kasih Kristus adalah kasih yang konsisten. Kasih yang konsisten. Kalau Anda membaca pasal 13 ayat yang pertama. Pasal 13 ayat pertama. Di sana adalah tulisan daripada Rasul Yohanes. Dalam sebuah narasi yang dia katakan, saya akan membacakan ayat ini. Pasal 13 ayat pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ini peristiwa salib. Dengar baik-baik kalimat seterusnya. Sama seperti ia, yaitu Yesus, mengasihi, saya ulang, sama seperti ia senantiasa, garis bawahi, senantiasa mengasihi murid-muridnya. Kasih Yesus adalah kasih yang senantiasa, yang terus menerus, yang konsisten, tidak pernah berubah. Kalimat seterusnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kalimat yang bawah luar biasa. Yesus yang pertama mengasihi senantiasa, tidak pernah berhenti. Yang di bawah adalah Yesus mengasihi sampai kesudahannya. Dia mengasihi sampai ending. Dia mengasihi sampai akhir. Itulah kasih Kristus. Konsisten. Konsisten. Kasih yang tidak pernah dipengaruhi oleh musim, oleh zaman, oleh situasi, oleh kondisi. Kasih yang tidak pernah mengenal term and condition. Tidak pernah. Dia terus mengasihi dengan kualitas yang tidak pernah berubah. Luar biasa sekali. Setelah itulah kasih Kristus. Kasih yang dia berikan kepada engkau dan aku. Bukankah inilah kasih yang kemudian berbeda dengan kasih manusia? Setelah kasih manusia itu gampang berubah. Gampang berubah. Situasi beralih. Ini kualitas, ini kadar kasih mulai berubah. Ada sebuah kalimat lelucon. Masa muda kita ngomong sama pasangan dengan kalimat kata-kata yang sakti. Kita mengatakan I love you. Bahasa Inggrisnya I love you. Ini kata-kata membuat pasangan kita ngawang-ngawang, membuai. I love you. Namun setelah menikah sekian tahun, apakah I love you masih muncul? Ternyata bergeser. Apa geserannya? Apa berubahnya? Saya pakai bahasa Hokkien ya, Tadi I love you Inggris berubah jadi Hokkien. Apa itu I love you? Berubah menjadi I love you. Mau sepak kamu, mau tendang kamu. Mirip kata-katanya, I love you. Jadi I love you. Berubah saudaraku, inilah kasih manusia. Mungkin kita jengkel, makin tua. Ini suami kemudian makin menyebalkan. Saya mau tendang sajalah. Kalau dulu mengatakan I love you honey. Kasih manusia berubah. Tidak konsisten saudaraku. Tapi kasih Kristus tidak pernah berubah. Sekali dia mengasihi sampai akhir. Sampai akhir. Sampai ending. Itulah kasih. Standar yang Tuhan ingin kita pakai dalam mengasihi keluarga kita. Sudah bukan hanya kasih itu adalah kasih yang konsisten. Kasih Kristus adalah kasih yang kemudian kasih yang melayani. Melayani. Sangat tebal nuansa pasal 13 yang kita kenal dengan cerita bagaimana Yesus membasuh kaki para murid. Ya, Yesus membasuh kaki para murid. Satu murid, satu orang. Kaki demi kaki dibasuh. Sekalipun Yesus tahu ini murid adalah murid yang mungkin tidak mengerti hatinya. Ada murid kemudian melukai hatinya. Murid yang kemudian bisa menyangkal dirinya. Bahkan dia tahu ada murid yang kemudian akan menjual dirinya, mengkhianati dirinya. Kasih yang melayani. Itulah kasih Kristus. Beda dengan kasih manusia bukan? Kita mau melayani kalau itu adalah orang kemudian kita senang. Kalau mood kita baik. Tapi kasih Kristus adalah kasih yang melayani.
Inilah kualitas, inilah standar yang Tuhan ingin engkau dan aku pakai untuk mengasihi keluarga kita. Yang berikutnya, kasih Kristus adalah kasih yang seperti apa? Bukan hanya konsisten, bukan hanya kasih yang melayani. Namun saya mengatakan ini poin yang luar biasa. Kasih Kristus adalah kasih yang mau menerima kelemahan dan kekurangan. Sekali lagi ya, kasih Kristus adalah kasih yang mau menerima kelemahan, kekurangan, kegagalan. Kita tahu di akhir cerita ini bahwa sesungguhnya Petrus akhirnya gagal, bukan? Ya, Petrus menyangkal Yesus. Petrus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Tetapi di dalam kegagalan itu, di dalam ketidaksempurnaan Petrus, kasih Yesus tidak pernah batal. Dia tetap mengasihi. Dia menerima di dalam ketidaksempurnaan sang murid itu. Luar biasa. Itulah kasih yang Kristus perlihatkan. Saudara, kasih manusia cenderung mengajarkan atau membuat kita mengasihi orang yang menyenangkan diri kita. Betul? Ya, saya suka dengan dia. Kenapa? Karena pola pikirnya sama. Kenapa? Kalau ngomong nyambung. Kenapa saya suka dengan dia? Karena seleranya sama. Hobinya sama. Saya suka dengan dia, maka saya mengasihi dia. Saya mengasihi orang yang saya anggap layak dikasihi. Itulah kasih manusia. Tetapi hari ini, kasih Kristus men-challenge saudara. Kasih Kristus menantang saudara dan saya. Untuk apa? Untuk mengasihi orang yang berbeda dengan diri kita. Berbeda dengan saya. Apakah saya tetap mengasihi dia? Pakai kualitas kasih Kristus. Kasih itu menantang saudara dan saya untuk menerima ketidaksempurnaan pasangan kita. Ya, halo. Dengar baik-baik, suamimu bukan orang sempurna. Anak-anakmu punya kelemahan dan kegagalan. Menantumu bukan orang yang sempurna adanya. Kasih Kristus menantang engkau dan aku. Apakah engkau mengasihi, menerima ketidaksempurnaan, kelemahan, kegagalan anggota keluarga kita? Itulah kasih Kristus. Kasih yang Tuhan nyatakan inilah perintah baru. Perintah baru. Kasih yang konsisten. Kasih yang melayani. Kemudian kasih yang menerima ketidaksempurnaan, kelemahan, kebodohan. Segala hal yang kurang menyenangkan. Kita tetap menerima. Itulah kasih Kristus. Dan yang terakhir, seperti apa kasih Kristus? Saya melompat di dalam pasal 15. Kalau tadi dalam pasal 13. Pasal 15 di sana Yesus membentangkan seperti apa kasih daripada dirinya itu. Yaitu kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban. Pasal 15 Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya. Perhatikan, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, itulah kasih Kristus. Kasih yang berkorban. Saudara, ada seorang gadis. Ini adalah gadis kecil. Saya membaca kisahnya. Mereka adalah warga negara India. Gadis ini bernama Sindhu. Seorang gadis yang ceria, yang periang, yang cantik, yang baik hatinya, yang menjadi kebanggaan orang tua. Satu hari pulang dari sekolah, kemudian gadis ini gak mau makan. Tidak mau makan. Ada orang tuanya bujuk. Kenapa kamu gak mau makan? Makanlah. Biasanya kamu anak yang baik. Kenapa kamu hari ini jadi anak yang kemudian berubah? Kemudian gadis mengatakan, oke, saya akan makan. Tapi saya minta satu permintaan, boleh nggak? Aduh, kaget orang tuanya. Biasanya nggak pernah seperti ini. Namun kenapa hari ini kamu ingin meminta sesuatu hal? Apa permintaanmu, nak? Jangan minta yang aneh-aneh. Jangan kemudian minta handphone dan sebagainya. Jangan. Oh tidak, papa mama. Satu permintaanku gampang sekali. Aku ingin kepalaku digundulin.
Kepala digundulin. Kamu gadis, kamu cantik. Apa yang terjadi nanti kalau orang melihat kamu gundul? Enggak, saya mau. Memaksa gadis ini, akhirnya orang tua mengatakan baik. Dengan terpaksa diikuti kemauan, dipotong gundul. Anak ini makan, saudara. Kembali dia bersenang, dia ceria kembali. Dan esok harinya papanya mengantar Sindu ke sekolah. Sampai tiba di sekolah, ini anak turun. Di seberang sana ada seorang anak kecil-kecil, anak laki-laki sesama teman Sindu. Dia turun diantar oleh ibunya. Dan ternyata anak itu juga gundul kepalanya. Maka Papa Sindu mengatakan, oh jangan-jangan tren ini ya. Anak saya ikut tren. Trennya gundul. Semua anak bikin gundul kali. Kemudian mereka berdua masuk ke sekolah sambil ketawa-ketawa dengan ceria. Lalu ibu tadi yang punya anak laki-laki menghampiri Papa Sindu. Ibu ini berkata, apakah Anda ayah Sindu? Papa Sindu mengatakan, betul. Apa yang ada apa? Dia mengatakan, selamat, Anda berbahagia punya anak seperti Sindu. What? Apa yang terjadi? Kemarin seusai sekolah, Sindu datang ke rumah saya, ke rumah kami. Sindu menghibur anak saya. Karena anak saya terkena kanker dan sedang menjalani kemoterapi. Rambutnya rontok, habis. Dan anak saya malu tidak mau ke sekolah. Lalu Sindu datang mengatakan, kawan, ayo balik ke sekolah. Kamu jangan malu. Aku temenin kamu. Aku potong rambutku besok. Aku potong. Kita sama-sama gundul. Aku temenin kamu. Saudara, itulah kasih yang berkorban. Bukan hanya ngomong, saudara. Ini gadis kecil. Entah siapa yang mengajari, saudara. Tapi dia tahu. Dia mengasihi temannya. Dia ingin berempati. Dia menempatkan perasaannya dalam perasaan teman itu. Kamu sedih, kamu malu. Oke, kamu jangan malu, aku temenin kamu. Kita sama-sama gundul. Aku rela menanggalkan mahkota rambut yang panjang, yang bagus, yang cantik itu. Demi kasih kepada sahabat. Kasih Kristus lebih dari apa yang Sindu lakukan. Dia memberikan nyawanya untuk dirimu dan diriku. Sekali lagi, kualitas inilah yang Tuhan ingin engkau hadirkan tatkala engkau mengasihi anggota keluarga kita. Ketika engkau harus konsisten mengasihi pasanganmu. Ketika engkau harus melayani dia sekalipun kamu sebal dengan dia, kamu jengkel sekali. Kamu harus menerima ketidaksempurnaan menantu kita. Kamu sakit, kamu gak nyaman. Itulah kasih Kristus. Engkau rela, bersedia, berkorban. Kamu katakan iya, gak apa-apa. Sekalipun aku sakit, aku gak nyaman. Namun aku tetap akan menerima, mengasihi anak-anak, menantu, suami. Saudara, biarlah di dalam momen ini kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu, izinkanlah aku mengekspresikan kasih dengan standar, dengan kualitas yang Kristus miliki itu. Aku boleh hadirkan di tengah-tengah keluargaku. Sekali lagi tidak ada orang sempurna. Suamimu bukan orang sempurna. Anak kita, menantu kita adalah orang yang punya kelemahan. Maukah kita mengasihi mereka seperti Kristus yang telah mengasihi dan menerima diri kita. Yang terakhir, ketiga. Saya ulang pertama, dari ayat ini, mengasihi adalah sebuah perintah. Yang kedua, mengasihi adalah sebuah standar yang baru, kualitas yang baru, seperti Kristus. Kasih yang dia miliki, dia nyatakan. Yang ketiga, mengasihi adalah sebuah kesaksian. Sebuah kesaksian. Kalau kita kembali ke dalam dua ayat tadi, pasal 13 Injil Yohanes. Maka di sana ada satu frase yang diulang 3 kali. Saya ulang, ada frase yang diulang 3 kali oleh Tuhan Yesus. Frase apa itu? Yesus mengatakan saling mengasihi. Yesus mengatakan saling mengasihi, saling mengasihi, saling mengasihi. Saudara, apa arti semua ini? Inilah ciri khas.
Inilah lifestyle. Inilah gaya hidup yang Yesus mengatakan, inilah gaya hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus. Saudara sekalian, di mana melalui lifestyle ini yang kita hadirkan di tengah-tengah keluarga. Yang kemudian dilihat oleh orang sekitar, oleh tetangga kita, oleh famili kita barangkali. Maka mereka boleh mengenal kita sebagai murid-murid Kristus. Sebuah kesaksian. Seorang pemikir Kristen yang hidup di abad mula-mula yang bernama Tertullian. Dia pernah mendengar omongan masyarakat pada hari itu tentang orang-orang Kristen di abad mula-mula. Saya ulang kalimat saya. Tertullian pernah mendengar komentar, penilaian banyak orang pada zaman itu tentang orang-orang Kristen. Setelah apa komentarnya? Dengar perkataan Tertullian. Tertullian mengatakan orang-orang itu, masyarakat itu berkata begini. Behold. Lihatlah bagaimana mereka hidup saling mengasihi. Luar biasa ya. Behold how they love one another. Saudaraku, hari ini sebuah refleksi bagi saudara dan saya. Apakah kalimat itu terucap, terdengar kembali oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Ketika mereka melihat kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan dengan anak. Apakah kemudian orang-orang dunia di luar akan berkata, lihatlah how they love one another. Sungguh ironi, justru hari ini dunialah yang menggaungkan kehidupan saling mengasihi. Sementara kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, kita mulai kehilangan spirit untuk hidup saling mengasihi. Melalui momen tahun baru Imlek ini, mari kita bertekad di hadapan Tuhan. Biarlah kasih Kristus itu hadir di dalam keluargaku. Setiap keluarga kita mohon Tuhan, biarlah kasih itu, kasih Kristus itu mendasari. Kasih itu kemudian menguasai. Kasih itu kemudian mewarnai. Mendominasi. Kehidupan keluarga setiap anak-anak Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi sebuah kesaksian membawa orang melihat Kristus dan memuliakan akan Dia. Maukah saudara sekalian? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan tatkala kami merayakan tahun baru Imlek. Beberapa hari yang lalu kami berhimpun, kami berkumpul dengan keluarga walaupun tidak bisa dalam jumlah besar atau mungkin secara virtual. Namun kami memikirkan apakah ketika anggota keluarga berhimpun hanya sebuah formalitas, hanya sebuah produk budaya yang memaksa kami harus bertemu. Bahkan kemudian hanya berbahasa basi. Tetapi sesungguhnya kering. Tidak ada meaning yang berarti. Maka hari ini kami telah mendengar pesan Tuhan. Perintah yang Tuhan Yesus hadirkan kembali. Yang menggerakkan dan menantang kami untuk boleh menghadirkan kasih. Saling mengasihi dengan kualitas, dengan standar kasih Kristus. Tuhan, kami jujur mengatakan kami belum bisa mengasihi. Bahkan mengasihi dengan perintah yang lama pun kami belum sanggup ya Tuhan. Apalagi kami diminta oleh Tuhan mengasihi dengan standar dan kualitas seperti Kristus. Namun kami membawa diri kami mau mengatakan, Tuhan, saya mau bertumbuh. Saya mau mengasihi
keluargaku dengan kasih seperti Kristus. Karena aku disadarkan, diingatkan, bukankah Tuhan sudah mengasihi, menerima diriku yang adalah orang yang seharusnya tidak layak, tidak patut dikasihi. Kuatkan diriku ya Tuhan, untuk mulai hari ini melangkah di dalam kekuatan Tuhan, mengasihi dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalaupun kami lack of love, kalau kami sedang kosong, kami sedang kurang kasih, ajar kepada kami, datang kepada Tuhan yang adalah sumber kasih. Datang kepada Allah yang adalah kasih itu sendiri. Dan bila kasih-Mu, pribadi-Mu memenuhi diri kami. Dengan demikian kami mampu mengasihi seperti Kristus mengasihi. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati setiap jemaat-Mu. Berkati setiap ibu-ibu yang telah mendengar khotbah ini. Buat mereka punya dorongan dan punya tantangan di dalam Tuhan. Untuk boleh-boleh menghadirkan cinta kasih Tuhan di dalam keluarga mereka. Terima kasih banyak. Kami bersyukur. Tuhan dengar doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian, Komisi Wanita GKY Pluit, dan juga setiap ibu-ibu yang pada hari ini mengikuti perayaan Imlek Komisi Wanita GKY Pluit. Bersama-sama dengan segenap pengurus Komisi Wanita GKY Pluit, saya mengucapkan Gongxi Xinian Meng En, Rang Sangdi de Ping An Xi Le Yi Ni Men Tong Zai. Selamat Tahun Baru Imlek, semoga damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan beserta dengan ibu-ibu sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun dalam suasana pandemi, kita boleh bersukacita merayakan Imlek. Kita juga bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan kepada kita dan memberikan kepada kita sukacita dan kekuatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang kita, Pendeta Erwin Sutanto, yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di dalam perayaan ini. Dan juga kepada tim multimedia GKY Pluit yang dengan setia melayani di dalam rekaman, recording pada hari ini semua berjalan lancar. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pengumuman berkenaan dengan kegiatan daripada Komisi Wanita GKY Pluit. Setiap Jumat yang pertama ada persiapan kelompok kecil bagi pemimpin kelompok kecil. Dan setiap Jumat yang kedua kita ada persekutuan atau ada kelompok kecil KW yang bergabung di setiap kelompok kecil masing-masing. Bagi ibu-ibu yang sudah memiliki kelompoknya, kami mengharapkan ibu-ibu dapat tetap aktif bersekutu di dalam kelompoknya. Dan bagi yang belum bergabung, kami juga mengharapkan ibu-ibu bisa bergabung di dalam kelompok kecil ini. Dan pada setiap minggu yang ketiga dan yang keempat, kita mengadakan persekutuan online Komisi Wanita. Dan Jumat depan kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema Silent and Solitude yang akan dibawakan oleh saya, firman Tuhan akan dibawakan oleh saya, dan saya mengharapkan ibu-ibu sekalian juga meluangkan waktu untuk hadir atau mengikuti acara ini. Setiap Selasa kita ada pelayanan pembesukan melalui virtual, dan bagi ibu-ibu sekalian yang membutuhkan pelayanan dan yang ingin dikunjungi atau membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi saya sebagai pembina atau menghubungi seksi pemerhati daripada pengurus kita. Biarlah pelayanan kita ini boleh memberkati daripada ibu-ibu sekalian. Mari ibu-ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri akan perayaan Imlek pada siang hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama bersukacita untuk merayakan Imlek Komisi Wanita. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah
sampaikan dan puji-pujian yang kami naikkan boleh memperkenankan hati Tuhan dan memberkati ibu-ibu sekalian. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk ibu-ibu yang di dalam kelemahan tubuh. Bahkan ada ibu-ibu yang keluarganya terpapar COVID. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga untuk ibu-ibu yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan anak, dan juga masalah-masalah yang lain karena dampak daripada pandemi COVID ini. Kami memohon berkat dan anugerah Tuhan buat ibu-ibu ini yang sedang menantikan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Yang bergumul dengan masalah keluarga, kami mohon Tuhan Engkau bukakan jalan. Tuhan curahkanlah berkat kepada setiap kami, agar supaya kami sungguh ya Tuhan mengalami sekali lagi kuasa, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.心上恭喜你，祝福你，心想事成。